Terus ada, selain itu ini ada heated seat. Heated seat ini bisa dinyalain di yang di depan, dan juga kalau misalnya mau nyalain yang di belakang juga bisa. Itu dari sini itu bisa nyalain tengah, belakang, tiga-tiganya. Itu ada heated seat semua. Udah gitu ini kayak AC-nya. Jadi kalau misalnya ini disemprot ke atas kaca, kalau nggak suka anginnya kena ke muka gitu. Kalau kepanasan ya bisa ke muka. Terus ini bisa diatur flow-nya, wind flow-nya kayak gimana. Itu semuanya diatur dari screen gitu loh. Terus ini temperaturnya, kalau mau di set autonya ke 70, biasanya sih 68 paling nyaman buat saya. Terus ini wind speednya, jadi bisa dinyalain sampai 10, bisa dikurangin. Biasanya sih saya nomor 3, tapi kalau mau nomor 1 juga bisa. Terus ini bisa nyalain AC atau dimatiin. Terus kalau mau auto juga bisa. Gitu. Auto itu dia keluarin, dia bikin satu cabin ini udaranya cuacanya sampai 68 atau 70. Terus ini tombol ini untuk sirkulasi di dalam atau ngambil sirkulasi dari luar. Terus ini juga ada climate. Ini untuk mode. Kalau misalkan kamu mau nyalain AC-nya dinyalain terus sepanjang kamu keluar, itu bisa nyala. Terus dia ada dock mode. Dock mode tuh artinya dia juga nyalain, dia punya AC-nya untuk kalau misalkan ada yang ninggalin dock di dalam cabin gitu. Misalkan kalau kamu pergi ke supermarket terus bawa anjingmu, terus nanti bisa nyalain. Terus ini juga ada camp mode. Camp mode itu kalau nggak salah, kalau misalkan kamu mau camping, mau tidur dalam mobil, itu bisa diserap camp mode. Dia juga nyalain AC-nya, temperaturnya nyalain, tapi low energy. Kayak kalau nggak salah sih low energy. Terus bisa turn off gitu. Ini autonya off. Bisa semprot ke bawah, dan ini untuk semprotan ke belakang. Nah ini kayak quick control ke temperaturnya di sini. Ini untuk semprotan ke depan. Kalau misalnya lagi winter, biasanya kan dingin. Udah gitu ada es. Ini bisa dinyalain. Kalau misalnya dipencet sekali lagi, ini 2 kali pencet, itu panas. Berarti udara panas yang disemprot ke windshield. Terus bisa dimatiin. Ini di belakang, window di belakang itu kalau mau di defrost supaya nggak bisa clear gitu, ini bisa dipencet. Terus ini buat volume, kalau lagi musiknya bisa dinyalain. Kalau musiknya itu, ini volume musiknya bisa di slide juga, slide. Gitu aja sih. Terus di navigation ini ada tombol-tombol supercharger. Supercharger itu DC charger, jadi dia bisa
buat ngecas mobilnya itu lebih cepat gitu loh. Kurang lebih kalau misalkan dari empty, katanya sih dari empty, dari zero baterai atau 5% atau 10% ke 80% dalam waktu 30 menit. Sekarang ini udah versinya versi kedua atau ketiga, jadi chargingnya lebih cepat lagi gitu loh. Terus dia bisa ngasih tahu bahwa di sini kapasitasnya ada 12 supercharging station, itu yang lagi dipakai sekarang 6. Jadi kamu bisa ngelihat how busy the supercharger network is. Itu sih. Terus ada kayak dashcam. Dashcam ini kalau dipencet dia nge-record save footage. Berarti dia nge-record footage yang dalam 10 menit terakhir, kayaknya. Terus juga bisa sentry mode ini untuk kalau kamu tinggalin. Terus kalau ininya nyala, orang-orang yang deket ke mobil atau suspicious, artinya yang mencurigakan, nanti dia bisa record 360 derajat dari kamera-kamera samping, depan, dan belakang. Terus kalau tombol ini kamu juga bisa ngelihat launch viewer. Launch viewer itu semacam kayak nih, ini bisa dilihat footage-nya, listnya dari mana. Terus ini bisa ngelihat yang tanggal berapa gitu loh. Tuh, ini bisa ngelihat mobil yang lagi pull in ke samping sini. Jadi ini left, kiri, kanan, belakang, dan depan. Ini waktu itu kita lagi pergi ke pantai, terus lagi parkir, banyak orang lewat, jadinya sentry mode-nya trigger terus. Dan ini barusan tadi aku lagi charging, jadi di sini bisa, kalau udah mobilnya udah dicolok pakai kabelnya, itu kamu bisa schedule, jadi ngatur jam berapa mulai chargingnya. Jadi ini aku setup jam 12 malam, midnight. Karena apa? Di sini di Bay Area, kalau sudah lewat jam 11 malam sampai jam 7 pagi, itu harga listriknya paling murah. Jadinya kita selalu, yang punya mobil-mobil elektrik, selalu ngecasnya sekitar jam segitu, karena orang-orang kan lagi pada tidur, jadi pada nggak pakai electricity-nya, jadinya pemakaiannya kurang, jadi orang-orang pakainya ngecasnya jam segitu. Terus ini currentnya, kapasitas ngecasnya berapa? Kalau 30 ampere, biasanya ngecasnya 1 jam itu sekitar 7 kilowatt per jam. Jadi baterai mobil ini kan sekitar 75 kilowatt. Jadinya kalau ngecas dari 0 terus sekitar 10 jam setengah lah, 10 jam atau 11 jam. Tapi kita nggak pernah ngecas full, karena kamu harus punya empty side untuk kalau misalkan regenerative braking. Jadinya kalau misalkan kamu mau ngerem, dia bisa ngecas balik. Kalau misalkan baterainya full kan nggak bisa ngecas balik, ya nggak? Jadi ini bisa di unlock
or di lock, nanti dia bisa lock sendiri. Itu kamu bisa start charging. Terus ini bisa ini yang tadi sudah dijelaskan schedule. Terus set limitnya itu bisa dibikin dari 50%, ini 60, 70, 80, 90%. Biasanya tuh by default kamu settingnya 90%, kecuali kalau kamu mau travel jauh. Misalkan dari San Francisco mau ke Los Angeles, total mile-nya kan 300-an, 300-an. Nggak tahu berapa, coba lihat Los Angeles. Ya, misalkan ke Los Angeles itu sepanjang kalkulasi trip lama banget. Ya kurang lebih dari sini ke Los Angeles ya mesti ngecas di tengah-tengah gitu. Jadi sebelum kamu ke tengah-tengah ini kamu ngecas full, jadi bisa menggunakan 310 mile, ya kurang lebih bisa menggunain 200-an something. Be safe kalau misalkan tripnya sih udah, plannernya sih udah ada di sini, jadi instan.